أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن awit tabi'ina ghairi ulir irbati minar rijali awit tiflil ladina lam yadharu ala awratin nisa wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yakhfina min zinatihinna wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Surat Al-Mu'minun ayat 31. Niki sekarang kita membahas tentang cara perempuan menjaga dirinya secara garis globalnya ngoten wis bahasane. Kita murati ayatnya riyen. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Ucapkan wahai Muhammad lil mu'minati kepada para perempuan-perempuan yang beriman, yaghdudna min absarihinna, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka, wa yahfatna furujahunna, dan menjaga dan hendaknya mereka menjaga terhadap kemaluan mereka, farji mereka, kemaluan mereka. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali perkara yang tampak darinya. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaknya mereka memanjangkan, asalnya makna asalnya adalah memukulkan, yakni yadrib niku ayyasturna, hendaknya mereka itu memanjangkan dengan kerudung mereka kepada kerah baju mereka. Mana ya? Labalin mana? Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaknya mereka memanjangkan atau meletakkan kerudung mereka di atas kerah baju mereka. Wala yubdina zinatahunna, dan janganlah mereka menampakkan keindahan atau perhiasan mereka illa li bu'ulatihinna, kecuali kepada para suami mereka, au abaihinna, atau bapak mereka, bapak-bapak mereka, au abai bu'ulatihinna, atau bapak mertua. Mana asalnya ya bapaknya suami mereka, berarti bapak mertua. Au abnaihinna, atau anak-anak mereka sendiri, au abnai bu'ulatihinna, atau anak-anaknya suami mereka, au ikhwanihinna, atau saudara-saudara laki-laki mereka, au bani akhwatihinna, atau anak laki-laki saudari perempuan mereka, berarti keponaan, au nisaihinna, atau perempuan-perempuan yang seagama dengan mereka, au ma malakat aimanuhunna, atau para perempuan-perempuan atau para orang-orang yang dimiliki oleh tangan kanan mereka. Batenan coba nek gak iso engko bukaan iki. Wis mati. Au ma malakat aimanuhunna, atau orang-orang yang dimiliki oleh tangan kanan mereka. Lanjut. Awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal, atau orang-orang yang mengikut yang tidak memiliki hasrat kepada perempuan dari orang-orang laki-laki, ya, dari orang laki-laki.
Yes. Awit tiflil ladzina lam yadharu ala auratin nisa, atau anak-anak kecil yang masih belum tahu. Ngoten wis murati. Yang masih belum tahu, belum ingin tahu terhadap aurat-auratnya perempuan. Wala yadribna bi arjulihinna, dan janganlah para perempuan itu menghentak-hentakkan terhadap kaki-kaki mereka, liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, agar diketahui apa yang mereka samarkan dari perhiasan-perhiasan mereka. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan hendaknya kalian semua bertaubat kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian semua menjadi orang yang beruntung. Pun secara murad globalnya ngaten. Sekarang murad tafsir Jalalain langsung nerangkan mesisan. Sepen cepat ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa kullil mu'minati yaghudna min absarihinna. Jadi kemarin kan sudah dibahas mengenai pembahasan masalah hukumnya laki-laki memandang. Sekarang hukum-hukumnya perempuan-perempuan, hukum memandangnya perempuan. Wa kullil mu'minati, ucapkan wahai Muhammad kepada orang-orang perempuan-perempuan yang beriman. Sekali lagi kul. Ini seperti yang didahulukan kemarin, ini adalah bentuk keamanahan baginda Nabi di dalam menyampaikan wahyu daripada Allah Ta'ala, sama sekali tidak dirubah bahasanya ngaten ya. Jadi Kanjeng Nabi mboten kok langsung ngomong seperti fi'il amr ngoten mboten, tapi langsung disampaikan dari bahasa Allah Ta'ala, cara bahasanya ngaten. Kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna, kepada para perempuan-perempuan yang beriman, yaghdudna min absarihinna, hendaknya mereka itu menjaga pandangan-pandangan mereka, ay amala yahilulahunna nadharuhu, yakni dari perkara-perkara yang tidak halal bagi mereka untuk mereka lihat. Jadi masalah menjaga pandangan mata itu bukanlah hanya diwajibkan kepada laki-laki, kepada perempuan pun juga diwajibkan jangan melihat, jangan terlalu membuka terhadap pandangan matanya. Tadi orang enek istilah nek lanang disebut dengan matanya jelalatan, lek wedok jenenge apa kuwi jenenge hal yang boleh, nggak bisa. Perempuan juga diharuskan untuk menjaga pandangannya. Tanggal iki dingendikaken. Kemarin sudah saya sebutkan dua pembagian penglihatan atau pandangan laki-laki kepada sama-sama laki-laki atau kepada perempuan. Dan sekarang keterangan pandangan perempuan. Pertama, perempuan melihat kepada sesama perempuan. Ya dah, perempuan melihat kepada sesama perempuan, maka diindikakan teng kitab diindikakan kalau perempuan melihat kepada perempuan yang kalau sesama agama Islam, maka auratnya itu ma baina surrah wa rubbah, di antara pusar dan juga lutut. Di selain itu boleh untuk melihat, tapi juga sama nyonseu dengan catatan tidak ada syahwat dan juga fitnah. Itu kalau perempuan melihat terhadap perempuan. Soalnya wong saiki ya rada aneh-aneh barang kok. Semenjak adanya LGBT ya rada aneh-aneh. Itu yang pertama, perempuan melihat kepada perempuan. Terus maranganten, kalau yang sesama agama batasannya seperti itu. Tapi kalau yang beda agama, yaitu orang-orang kafir, maka tidak diperbolehkan melihat daripada orang mukmin, dari para mukminat, maksudnya para mukminat, sesuatu apapun, auratnya semuanya. Kemudian sekarang perempuan melihat terhadap laki-laki. Nah, ini perlu ditegaskan juga. Seperti yang diindikakan di dalam kitab fikih, perempuan itu dilarang melihat dari laki-laki itu apa saja. Para ulama khilaf. Berangkat dari khilafnya auratnya laki-laki di hadapan perempuan lain itu sampai mana batasnya. Menurut satu pendapat mengatakan batasan auratnya laki-laki di hadapan perempuan yang ajnabiyah itu menurut satu pendapat adalah cuma ma baina surrah war rubbah, antara pusar dan juga lutut.
Sehingga di selain itu boleh bagi perempuan untuk melihat, tapi tetap catatannya tidak ada syahwat, tidak ada fitnah. Satu, ya, menurut satu pendapat. Menurut satu pendapat yang lebih bahasane nopo terserah dikatakan lebih ekstrim atau lebih apa. Menurut satu pendapat mengatakan bahwa auratnya seorang laki-laki di hadapannya perempuan ajnabiyah itu seluruh tubuhnya. Napa? Seluruh tubuhnya. Jadi cara bahasane lek menurut pendapat yang pertama ngono umpama gawe katok atau sarung ngene tok badannya ke atas ini kelihatan nggak masalah menurut satu pendapat. Tapi menurut pendapat yang kedua mengatakan nggak bisa. Semuanya itu juga termasuk aurat. Jadi wajib pakai kaos. Nggak boleh. Buka baju itu nggak boleh. Maka sama, perempuan juga sama. Perempuan juga jangan dalam hal ini haram untuk melihat daripada badannya seorang laki-laki menurut pendapat yang kedua ini. Guys ya, jadi masalah lihat melihat ini merupakan sebuah hal yang sifatnya sama antara laki-laki dan perempuan. Jadi rana istilah yang tadi. Dan mungkin yang perlu dibahas kemarin juga saya belum membahas, seperti yang dibahas itu kan kalau melihat langsung ke orang, ya, laki-laki melihat langsung ke perempuan, perempuan langsung melihat ke laki-laki secara real. Sekarang bagaimana kalau melihat di HP, ya, melihat di HP, entah itu yang perempuan yang melihat laki-laki yang terbuka perutnya biasanya, ya, atau laki-laki yang melihat terhadap perempuan yang terbuka auratnya, atau bahkan nyuwun sewu bahasanya sampai laki-laki atau perempuan yang telanjang, atau bahasanya wong-wong itu melihat terhadap video-video porno, maka dingendikakan kalian banyak para ulama mengatakan maka melihat foto-foto atau video-video yang bisa membangkitkan terhadap syahwat baik laki-laki ataupun perempuan, menurutnya para ulama mengatakan itu jelas haram. Ya, adapun sebagian pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya itu sama seperti halnya melihat terhadap sebuah surah atau sebuah bentuk, sebuah gambar di timbali umi. Melihat gambar, melihat surah di filma, di air, atau fimir atin, menurut sebagian ulama ada yang mengatakan di dalam kitab fikih seperti dalam kitab Qulyubi dan juga semisalnya itu hukumnya tidak haram bahkan sekalipun syahwat. Kiranya kita dalam hal ini perlu berhati-hati. Karena itu tadi seperti yang sering toh dingendikaken kalian para ulama sering ngendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, mata ini cara bahasanya tengah ini ngaten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, la marhaban bisururin ada bidorori. Nah inilah. Kalau di dalam syairannya ini yang sering diaturakan kalian ke swais dalam hal ini dalam masalah menjaga mata. Ini seperti yang sering didahulukan. Kullul hawadisi mabdaha minan nadhari wa mu'dhamun nari min mustashiri syarari. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Diwinya. Terus pembahasannya di dalam kitab-kitab fikih, di dalam kitab-kitab tasawuf sering dingendikaken. Kullul hawadisi mabdaha minan nadhari wa mu'dhamun nari min mustashiri syarari. Segala hal yang terjadi berupa perubahan-perubahan itu terjadi itu berangkat daripada pandangan. Orang itu bisa berubah
caranya, cara pola berpikirnya, cara berpakaiannya itu gara-gara tidak lain tidak bukan karena nopo? Karena pandangan. Wong, katakan perempuan lah, perempuan katakan salah satu hal dalam hal ini adalah perempuan. Perempuan delok nang media sosial banyak perempuan yang sudah membuka aurat, akhirnya timbul di dalam hatinya yang namanya normalisasi. Alah biasa wis. Buka biasa ngakeh. Kulul hawadisi mabdaha minan nadhari wa mu'dhamun nari min mustasirish syarari. Sama masih laki-laki juga sama. Laki-laki, betapa banyak laki-laki yang asalnya baik gara-gara pandangan-pandangannya tidak dijaga, akhirnya melihat ke media sosial perempuan yang begini dengan tampilan baju yang seksi, dengan tampilan, akhirnya berubah hatinya. Jadi mata itu merupakan sebuah hal yang sifatnya ya tidak jauh beda dengan lidah. Lek cara bahasane wong orang-orang itu lidah itu tidak ada tulangnya, maka sama. Yang namanya mata itu tidak ada bungkusnya. Sulit sekali untuk menjaga yang namanya mata. Bon niku banyak. Jadi masalah ini merupakan permasalahan yang sama antara laki-laki dan juga perempuan. Cuma kalau perempuan itu nggak suka memandang, jarang perempuan itu ya suka sih penggawean cara bahasane wong-wong ini kan cuci mata cara bahasane wong kan. Cuma yang paling aktif dalam hal ini untuk melihat adalah seorang laki-laki. Mulane wingi mbuh sampun kula sampaikan apa dereng. Kenapa kok yang diperintahkan untuk menjaga mata terlebih dahulu itu adalah laki-laki? Karena itu adalah pekerjaan yang sering dilakukan oleh laki-laki. Laki-laki lebih senang untuk memandang. Kita lanjutkan. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Perempuan, tenan Pak, perempuan itu juga dijaga matanya. Loh, gara-gara ya Allah ya Rabbi ya Karim, perempuan banyak kan gara-gara kita contohkanlah nyuwun sewu. Masya Allah gara-gara sering melihat terhadap contoh ini yang sangat saya sayangkan adalah perempuan-perempuan yang sering delok artis-artis K-pop, bahasane wong lho Pak, kamu ngerti ora? Artis-artis K-pop itu loh yang jarene wong ganteng-ganteng itu loh. Ya nyuwun sewu kalau kula boleh berkomentar agak pedas, mereka pada hakikatnya tidak sedang melihat kegantengan atau sedang menyukai terhadap hal yang ganteng atau hal yang bagus. Secara kaidahnya jenengan kalau pernah dengar ada istilah al-qalbu ya'shaku kulla jamil. Yang namanya hati itu senang melihat terhadap setiap perkara yang bagus, setiap perkara yang indah. Itu kaidah umumnya. Gak lanang gak wedok itu al-qalbu ya'shaku kulla jamil. Lah, cuma ya itu tadi kembali lagi. Mulane kula niku kalau melihat perempuan-perempuan yang bahasane gila K-pop, maka saya cuma ingin menyampaikan kepada mereka, kalau kalian itu ngefan murni karena ganteng saja, bukankah sudah sampai terhadap kalian bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu memiliki kegantengan yang tiada tara, yang kegantengannya itu tidak terbagi. Maka itu bukti bahwa sebenarnya kalian tidak menyukai terhadap kegantengan. Tapi ada sisi-sisi syahwat dan juga hasrat yang terselipkan di dalam hati. Nah, anjan krono gantengnya loh Pak, murni krono gantengnya. Mestinya hati mereka bisa membayangkan, oh Kanjeng Nabi luwih ganteng. Kegantengannya Kanjeng Nabi itu tidak terbagikan tiada tara. Mestinya seperti itu. Bon. Dan realnya kenyataannya memang seperti itu. Perempuan-perempuan ya, pertama mek ndelok video-video napa bahasane K-pop, mengidolakan terhadap artis-artis K-pop. Tapi lama-lama apa? Tidak tercukupkan dengan hal itu. Mereka ketagihan melihat artis-artis K-pop. Dan yang lebih menyedihkan lagi, nyuwun sewu, banyak sekali di media sosial tersebarkan bahwa nopo sampai seorang perempuan yang sudah bersuami, tak garis bawahi, perempuan sudah bersuami,
Mereka meminta izin kepada suaminya untuk menghadiri konser K-pop. Dan nyon sewu, bahkan lebih dari itu, mereka meminta izin kepada suaminya agar diizinkan dan tidak dicemburui untuk dipeluk sama artis K-popnya. Bayang nih Pak, gak iso. Jenenge moto wis kayak ngene iki. Awalnya tok moto. Dari mata turun ke hati, dari hati akhirnya turun yang namanya sebuah kesenangan, akhirnya seneng, suwe-suwe kepingin bertemu. Dari bertemu lama-lama kepingin lebih dan lebih. Lah bayangne lho. Wong wedok wis duwe bojo. Njaluk pamitan nang bojone ben di bahasane wong ben diridhoi untuk dipeluk sama idolnya. Kan ngeri to, Pak. Ya ngono kuwi sing lanang ya meneng ae. Iya juga perlu dibahas karena dingendikaken teng insyaallah niki hadis. Teng hadise dingendikaken la yadkhulul jannah tayyus. La yadkhulul jannah tayyus. Ling-ling la yadkhulul jannah tayyus. Tayyus itu siapa? Teng mriki dingendikaken at-tayyus. Tayyus adalah seorang laki-laki yang tidak memiliki kecemburuan sama sekali terhadap istrinya dan membiarkan istrinya di atas sebuah kesalahan. Itu namanya at-tayyus. Ya. Huwa ar-rajulul ladzi la yaghuru ala maharimihi wa la yubalu biman yadkhulu ala ahlihi minar rijal wa yukiru al-fahishata wal khabasa fi ahlihi. At-tayyus adalah seorang laki-laki yang sama sekali tidak memiliki kecemburuan terhadap para istrinya, para perempuan-perempuan mahramnya, dan bahkan membiarkan mereka di atas sebuah kesalahan. Itu namanya tayyus. Jadi yang pertama sing salah ya sing wedok. Kok iso-iso wis duwe bojo sampai koyo ngono, marongan, dan laki-laki juga yang tidak ikut salah ya bahasanya, yang ikut salah bahasanya adalah laki-laki yang tayyus, seorang suami yang tayyus yang tidak memiliki segi kecemburuan sama sekali. Jangan wong lanang diteges Pak, wong wedok pamitan biar diperbolehkan untuk dipeluk sama idolnya ya dilarang. Ngawur ae, kan bojone sapa? Itu kita harus punya cemburu. Ini kita lanjutkan masalah pembahasan cemburu, nanti ada lagi. Ya, ini bahas masalah mata. Jadi betapa bahayanya yang namanya mata kalau tidak bisa dijaga, tidak bisa dikondisikan. Niku ngoten. Jadi terutama mata, karena mata betapa cepatnya apa yang dilihat daripada mata itu akan turun terhadap yang namanya hati. Cara bahasanya yang sering, ya Allah aku setengah lali. At-abatskal manadhiru nih loh. At-abatskal manadhiru. Secara garis globalnya seperti yang sering dingendikaken, idza anta arsal tatarfaka ra'idah liqalbi kayauman abatskal manadiru. Ketika kamu membebaskan pandangan kamu tanpa dikontrol, niscaya hal tersebut akan langsung mudah turun ke hati dan abatskal manadiru. Apa yang kamu lihat akan membuat kamu capek. Artinya bagaimana? Ra'aital ladzi la kullahu anta qadiru alaihi wala an ba'dihi anta sabiru. Kamu melihat terhadap perkara-perkara yang tidak mungkin kamu bisa memiliki semua hal tersebut. Juga kamu tidak bisa bersabar hanya dengan sebagiannya saja. Paham ora? Ini yang sering diaturakan. Idza anta arsal tatarfaka ra'ida liqalbi kayauman abatskal manadhiru. Tatkala kamu dengan mudahnya membebaskan terhadap pandangan kamu tanpa kamu kontrol, niscaya hal tersebut, apapun yang kamu lihat akan terekam di dalam hati dan di kemudian hari akan membuatmu capek. Capek karena nopo? Ra'aital ladzi la kullahu anta qadiru
kamu melihat terhadap perkara-perkara yang tidak mungkin kamu bisa memiliki semuanya. Wala an ba'dihinna anta sabir. Wala an ba'dihi anta sabir. Juga kamu tidak akan bisa bersabar atas hanya sebagian saja. Ini sebenarnya kaidah masalah menjaga mata bukan hanya perempuan ataupun laki-laki saja, tapi dalam semua hal. Contoh, wong lanang. Wong lanang ki ya padha kok kaya awak dhewe ngene iki lho. Katakan atau bahkan seorang laki-laki yang juga sudah beristri, ya, ndelok bojone tok, ya bojone tok paling ayu. Tapi kalau dia itu pandangannya tidak dijaga, wah ndelok wong wedok kono, wah ayu rek. Ndelok wong wedok kono, wah ayu yo kan. Ndelok wong wedok kono ya wah ayu pisan yo kan. Kabeh ayu. Akhirnya apa? Abad sekal manadiru. Sama perempuan juga seperti itu. Nek ndelok bojone tok ono. Bojone tok paling ganteng. Gak usah kakean ndelok wong liya. Ndelok kono ganteng, artis K-pop ganteng, kono ganteng, ganteng kabeh, Pak. Akhirnya napa? Abad sekal manadiru. Apa yang sudah dilihat itu akhirnya merepotkan terhadap hati. Hati akhirnya kerepotan, minimal kepikiran. Ganteng kabeh. Ganteng. Ini sebenarnya bukan hanya perihal masalah urusan laki-laki dan juga lawan jenis, perempuan dan juga lawan jenis. Bahkan juga dalam hal duniawi pun juga sama. Pedamu wis vario, marang ndelok nang dalan ana wong numpak mobil Nmax, sepeda motor Nmax. Wah, pira. Barang mari ndelok Nmax, ndelok pinggire maneh numpak X-Max. Numpak X-Max ndelok pinggire maneh sepeda motor gede, Harley. Gak ono tutuk ya. Lalu tengeriku akan, maka kamu melihat terhadap hal-hal yang tidak mungkin kamu bisa memiliki semuanya. Ayo awak dhewe wong lanang ndelok wong wedok kene wayu, ndelok wong wedok kene wayu, iku yo ayu. Ayu kabeh. Jelas tidak mungkin kita bisa memiliki terhadap semua perempuan. Ya toh, Pak? Wala an ba'dihinna anta sabir, wala an ba'di anta sabir. Dan kamu tidak bisa bersabar cuma hanya dengan sebagiannya saja. Gara-gara kakean sing ditelok gak sabar, rasanya tidak cukup dengan satu itu rasanya tidak cukup. Ini pentingnya kiranya tatkala kita itu penting untuk tidak menganggap penting ya kayak ngene iki, Pak. Gak perlu awakmu itu mengetahui kehidupan di luar sana, wanita-wanita di luar sana. Kemewahan-kemewahan di luar sana itu cuma akan membuat diri kita kerepotan. Babakan panganan ya podo ae kaya ngono Kan ngono to, Pak. Delok kulineran kene jare enak, kuliner kono jare enak kono. Kepengin kabeh akhire. Kelambi ya ngono, sarung ya ngono. Kerepotan, ati niki kerepotan. Pun sama seperti halnya masalah menjaga pandangan daripada lawan jenis. Tatkala melihat kita itu terlalu melepaskan pandangan kita tanpa kontrol, niscaya hati ini akan direpotkan dengan suatu hal yang kita tidak mungkin kita memiliki semuanya, juga kita tidak mungkin bersabar atas hanya sebagiannya saja. Pun niku ngoten. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Tengeriku ngendikaaken ngoten. Krana napa, Pak? Menjaga terhadap pandangan terhadap perempuan itu lebih sulit loh, Nek. Krana tengeriki ngendikaaken, Masya Allah, ini merupakan perintah bahasanya Syekh As-Sawi sampai lihat di situ, hadza amrun minallahi subhanahu wa ta'ala lil mu'minat bi ghaddil absar wa hifdzil furuj. Ya. Ini memerintahkan terhadap mereka agar mereka para perempuan itu menjaga pandangan, menjaga kemaluan. Wa basatu al-kalama fi sya'nihinna. Allah Ta'ala itu membahas perempuan dengan pembahasan yang lebih lebar daripada laki-laki. Laki-laki perintahnya cuma 2. Jaga pandangan, jaga kemaluan. Mari. Sedangkan perempuan banyak. Kenapa? Li'annan nisa'a sya'nuhunna at-tabarruju wal khulaya wal ajab. Karena perempuan itu memiliki kebiasaan kesenangan untuk tampil diri. Wong wedok paling seneng untuk menampilkan dirinya, memamerkan dirinya. Iku sak nune wong wedok.
Ana dingendikaken teng salah setunggal hadis, idza akbalatil mar'atu jalasa iblisu ala ra'siha fazayyana haliman yandur. Tatkala seorang perempuan itu menghadap, niscaya iblis itu duduk di bagian kepalanya perempuan tersebut, maka iblis menghias-hiasi wajahnya kepada siapapun yang melihat. Wa idza adbarat jalasa ala ajizatiha fazayyana haliman yandur. Tatkala perempuan itu berpaling, maka setan itu duduk di bagian pantatnya, menghias-hiasi betapa indahnya perempuan dari bagian belakang. Niku ngoten. Pun nggih, teng mriki dingendikaken ngoten. Wa yahfatna furujahunna ay amma la yahilu lahunna fi'luhu biha. Dan hendaknya para perempuan itu menjaga terhadap kemaluan-kemaluan mereka dari segala hal yang tidak halal untuk mereka lakukan terhadap kemaluan mereka. Ini sama. Lana tengri ay anil amril ladzi la yahilu fi'lu bil furuj ka antmakin al mar'atu min farjiha ghaira zawjiha nadharan aw fi'lan. Ya, seperti contoh seorang perempuan memperkenankan terhadap orang lain yang bukan suaminya untuk melihat terhadap farjinya, baik secara melihat ataupun melakukan sesuatu terhadap kemaluannya. Tadi nang ini jelas sebenarnya bukan hanya napa namine farjinya saja, tapi seluruh badannya. Makna wala yubdina zinatahunna. Jadi perempuan harus bisa menjaga terhadap kemaluannya. Karena nopo? Kan sering dingendikaken bahwa sebenarnya perempuan itu memiliki hasrat yang lebih tinggi daripada laki-laki. Hanya saja perempuan itu ditutupi oleh rasa malunya. Malah yang terpenting dari seorang perempuan itu adalah sifat malu. Kalau perempuan sudah kehilangan sifat malunya, wong wedok lek pedhot urat malunya, ruwet Pak. Ruwet tidak umum. Ya. Mereka dengan akan PD-nya menggoda terhadap para laki-laki. Menjaga terhadap kemaluannya. Sekali lagi perintah kepada perempuan itu lebih besar. Karena nopo wong lanang bolak-balik bolak-balik kula nek wong lanang, Pak, cara bahasa kasarnya ngomong sedang berhasrat kepingin wong wedok iku sik rada ruwet rada angel. Ya. Rada ruwet, rada angel. Ya bahasa kasaran ngomong tidak semudah perempuan ketika sedang berhasrat. Lek wong wedok iku wis kadung berhasrat, maka dia akan dengan mudahnya untuk mendapatkan seorang laki-laki. Nek wong lanang kepingin, kemudian dia mengutarakan kepada seorang perempuan, perempuan akan dengan mudahnya menolak. Paham, Mbak? Tapi lek wong wedok sing kepingin nyuwun sewu, gak ono wong lanang nolak jarang. Paham ya? Ibarat kata kalau kucing dikasih ikan ya siapa kucing yang akan menolak? Bahasane wong ono sing membahasa ning ngono. Terus kita lanjutkan. Lano, sekali lagi perempuan yang harus benar-benar bisa menjaga terhadap kemaluannya juga. Masya Allah, mulanakan pun sering dingendikaken teng hadis-hadis ancaman bagi orang-orang yang dengan mudahnya melakukan zina. Bahwa salah satu ancaman bagi orang-orang yang berzina adalah besok di hari kiamat, mereka orang-orang yang berzina itu akan dimasukkan ke neraka dalam keadaan kemaluannya, keluar dari kemaluannya bau yang sangat busuk sekali yang mengganggu terhadap para penduduk neraka. Padahal sebenarnya para penduduk neraka sedang berada di dalam kesibukan, sedang di dalam merasakan pedihnya siksa. Bayang nih Pak, orang kalau busuk, merasakan atau bahasanya mencium bau busuk dalam keadaan normal, itu hal yang maklum. Tapi orang-orang neraka, orang-orang yang ada di dalam neraka itu sedang berada di dalam kesibukan berupa merasakan kepedihan, siksaan. Ngono iku sik ambu teko bau yang sangat tercium daripada kemaluannya para orang-orang yang zina.
Naudzubillahi min dzalik. Itu ancaman bagi orang-orang yang melakukan zina. Yes. Sebenarnya banyaklah pun kula pun sering ngaturaken pokoknya sebisa mungkin kita itu di zaman sekarang ini yang katanya ya Allah ya Rabbi ya Karim seks bebas itu dengan mudahnya didapatkan. Maka kula pun sering to nyampaikan dawuhaken bahwa kita hidup di mana barang halal itu sulit untuk didapatkan, bahkan barang halal itu terlihat seperti barang yang sangat mahal. Dan kita hidup di mana barang haram itu sangat mudah untuk didapatkan dan seolah-olah sangat murah untuk didapatkan. Anak kula kan pun sering bolak-balik dawuh, jadikan yang namanya nikah itu murah dan zina itu mahal. Tak baleni maneh, jadikan nikah itu merupakan hal yang murah dan zina itu barang yang mahal. Karena kalau nikah itu murah, niscaya orang akan banyak menikah, dan ketika zina itu mahal, niscaya orang akan lebih menghindari terhadap zina. Tapi realitanya nopo zaman kita sekarang? Sekarang banyak orang-orang yang justru menjadikan yang namanya nikah itu merupakan hal yang sangat mahal dan zina merupakan hal yang sangat murah. Baik para dari orang tuanya, orang-orang tua, para wali-wali, ya maksudnya para wali-walinya perempuan, lek ono anake dipacari, digandengi karo wong lanang dijarni biasa hal yang normal. Barang anake dijak rabi karo wong sing serius, syaratnya metu kabeh akeh. Sing mahare kudu pirang puluh juta, sing resepsine kudu nang hotel, nang gedung wis opo ae syarat-syarat ngono kuwi. Kan ngono toh, Pak? Perempuannya juga gitu. Kalau diajak sama seorang laki-laki yang serius, ruwet. Sing alasan gak siap, sing alasan apa, ruwet. Tapi kalau diajak pacaran, diajak dolen ambek wong sing lanang, bebas, gak ada batasan. Nah itu loh. Mulane pun kula sering dawuhaken ngoten, kula sering omongaken ngoten, kalau zina itu murah maka orang itu akhirnya lebih senang berzina. Kalau dan nikah itu mahal, akhirnya orang itu akan kesulitan untuk menikah. Realitanya zaman sekarang kita seperti itu. Kok cek angele rabi krono syaratnya lah rabi ku kudu terap kudu anu. Angel. Paham ya? Pun mulane pun sering kalau aturaken ngoten. Ayolah piye carane kalau dalam hal ini yang sekali lagi balik mana nang perempuan mana. Ayo para perempuan dan para wali-walinya perempuan ini sekiranya jangan mempersulit terhadap yang namanya nikah untuk orang-orang laki-laki yang serius ingin mengajak nikah. Persulitlah kepada para laki-laki yang hanya mengajak bermain-main saja. Paham ya? Jangan dalam masalah hal ini bahaya sekali. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wala yubdina zinatahunna. Ini yang paling penting, maksudnya yang paling inti dari seorang perempuan ya ini. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah mereka menampakkan ayyudhirna zinatahunna. Jangan mereka tampakkan perhiasan mereka. Zina itu maknanya perhiasan. Perhiasan yang digandaki di sini itu apa? Dawuhnya para ulama khilaf. Yes, kita langsung mengikuti saja, kita langsung tafsiri mengikuti ulama yang satu ini bahwa perhiasan di sini maksudnya adalah ada kalanya perhiasan dohir dan perhiasan batin. Artinya perhiasan yang secara khilqah dari lahir dan perhiasan yang secara iktisab atau bahasanya perhiasan yang secara dohir. Perhiasan yang secara khilqah yaitu tubuh, keindahan tubuh. Mulai dari keindahan tubuh yang berada di wajah. Kemudian kita sebutkan saja ya, nggak apa-apa ya. Kita pakai bahasa yang vulgar. Kalau dawe kiai-kiai itu ngono, lek ngaji itu gak bahasa vulgar itu malah metu kabeh lek wae ngaji. Lek wae gak ngaji, gak tahu mengucapkan bahasa-bahasa yang
vulgar. Kita sebutkan saja keindahan-keindahan perhiasan-perhiasan perempuan terkhusus bentuk tubuh. Ya, cara bahasane wong-wong gitar Spanyol. Kemudian apa iki jenenge? Ini dada, payudara. Ya. Kemudian bokong. Itu merupakan zinah al-khalqiyah, merupakan perhiasan yang dari lahir. Yang mana ini harus lebih dijaga. Dijaganya dengan cara bagaimana? Tidak ditampakkan. Tidak ditampakkan ini dengan dua hal. Yang pertama, dengan benar-benar ditutupi. Dan yang nomor dua, dengan cara menutupi dengan hal yang sifatnya tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Paham ya? Jadi dua. Sekali lagi kewajibannya dua. Menutup auratnya. Yang nomor dua nopo? Yang nomor dua nopo? Tidak menampakkan lekuk tubuh. Karena kalau masih menampakkan terhadap lekuk tubuh itu namanya kasiyatin ariyatin. Perempuan-perempuan yang perempuan-perempuan yang berpakaian tapi seolah-olah mereka telanjang. Yes. Mbak, ini kayak repot ya rasanya, Masya Allah. Intinya satu, jangan sampai perempuan itu keindahannya untuk disimpan. Simpan keindahan tubuh perempuan itu untuk para perempuan itu sendiri dan jangan ditampakkan kepada selain daripada suami dan juga para mahramnya. Nah, sekarang realnya yang sekarang justru malah keindahan-keindahan tubuh itu malah digunakan untuk menarik terhadap bahasane para pandangan-pandangan para laki-laki. Orang-orang sekarang, perempuan-perempuan sekarang itu sama sekali tidak memiliki rasa malu. Justru mereka dengan bangganya menampakkan terhadap keindahan-keindahan tubuh mereka. Dan mereka beranggapan dengan mereka menampilkan keindahan tubuh itu, mereka bisa mendapatkan, mereka bisa mempesona, mereka bisa mendapatkan perhatian, mereka bisa defense oleh banyak para lelaki. Padahal na'udzubillahi min dzalik, itu bukanlah hal yang sifatnya bisa dibanggakan. Seseorang pernah berkata, perihal kecantikan dan juga keindahan lekuk tubuhmu, maka para bidadari di surga tidak pernah cemburu akan hal itu. Karena mereka para bidadari juga memiliki hal yang kecantikan yang sama atau bahkan lebih dari hal itu. Tapi yang dicemburui oleh para bidadari-bidadari surga dari perempuan-perempuan dunia adalah ketaatannya. Bukankah kecantikan dan keindahan tubuhmu itu hanya akan berakhir di tanah? Sedangkan ketaatan dan kesalihahanmu itu akan membawamu ke jannah. Bahwa perempuan harus mengetahui ada yang lebih penting daripada sekedar cantik dan juga lekuk tubuh. Yaitu menjadi seorang perempuan yang solihah. Perihal masalah kecantikan dan juga lekuk tubuh, bidadari di atas itu. Tapi yang membuat bidadari itu cemburu terhadap seorang perempuan dunia adalah masalah ketakwaannya. Wes, niku ngoten. Insyaallah, melano kula niku namung sering, pun sering to kalau aturaken ngeten. Pun sering kalau aturaken ngeten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ketika perempuan-perempuan yang menampakkan auratnya. Waduh, sesuai teko ya Pak. Pun kalau bahas linjing maling ya, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Terlalu banyak yang perlu dibahas dan terlalu sering. Maksudnya terlalu seru untuk dibahas dan masih banyak materi-materi yang harus diungkap pada wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Pun ilahuna wallahu a'lam bissawab.